Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fadilah dengan NIM 22133063 dari Prodi D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana siklus akuntansi. Baiklah, sebelumnya kita harus mengenal dulu apa itu siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses akuntansi yang dimulai dengan menganalisis dan menjurnal transaksi-transaksi dan diakhiri dengan penyiapan neraca saldo setelah penutupan. Adapun tahapan dalam siklus akuntansi adalah sebagai berikut. 1. Menganalisis dan mencatat transaksi-transaksi ke dalam jurnal. Transaksi dianalisis dan dijurnal dengan menggunakan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, baca dengan hati-hati penjelasan transaksi. Yang kedua, untuk setiap akun yang dipengaruhi oleh transaksi, tentukan apakah saldo akun tersebut naik atau turun. Dan yang ketiga, catat transaksi tersebut dengan menggunakan ayat jurnal. 2. Memposting transaksi tersebut ke buku besar. Secara periodik, transaksi-transaksi yang dicatat ke dalam jurnal dipindahkan ke akun-akun dalam buku besar. Ayat jurnal dipindahkan ke dalam akun dalam buku besar dengan menggunakan 4 langkah. Yang pertama, tanggal dicatat di kolom tanggal. Yang kedua, jumlah dicatat di kolom debit atau kredit. Yang ketiga, halaman jurnal dicatat di kolom referensi posting. Dan yang keempat, nomor akun dicatat di kolom referensi posting di dalam jurnal. 3. Menyiapkan neraca saldo yang belum disesuaikan. Neraca saldo yang belum disesuaikan disiapkan untuk menentukan apakah terdapat kesalahan dalam posting debit dan kredit ke buku besar. Neraca saldo yang belum disesuaikan bukanlah bukti keakuratan yang lengkap mengenai buku besar. Neraca saldo ini hanya menunjukkan bahwa jumlah debit sama dengan jumlah kredit. 4. Menyiapkan dan menganalisis data penyesuaian. Sebelum laporan keuangan dapat disiapkan, akun-akun harus dimutakhirkan. 4 jenis akun yang biasanya memerlukan penyesuaian. Yang pertama, beban dibayar di muka. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Yang ketiga, pendapatan yang masih akan diterima atau piutang usaha. Dan yang keempat, akrual beban atau beban yang masih terutang. 5. Menyiapkan kertas kerja akhir periode atau opsional. Walaupun kertas kerja akhir periode tidak diperlukan, kertas kerja ini sangat berguna dalam menunjukkan alur informasi akuntansi dari neraca saldo yang belum disesuaikan ke neraca saldo yang disesuaikan dan laporan keuangan. Selain itu, kertas kerja akhir periode berguna dalam menganalisis pengaruh dari penyesuaian yang diajukan terhadap laporan keuangan. 6. Membuat ayat jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar. Setiap ayat jurnal penyesuaian memengaruhi paling tidak 1 akun laporan laba rugi dan 1 akun laporan posisi keuangan. Penjelasan untuk setiap penyesuaian termasuk penghitungannya. Biasanya disertakan dalam setiap ayat jurnal penyesuaian. Setiap ayat jurnal penyesuaian yang ditujukan diposting ke buku besar. Di buku besar, ayat jurnal penyesuaian ini ditulis sebagai ayat jurnal penyesuaian. 7. Menyiapkan neraca saldo yang disesuaikan. Setelah semua ayat jurnal penyesuaian telah dibuat dan dipindahkan, neraca saldo yang disesuaikan disiapkan untuk memeriksa kesamaan jumlah saldo debit dan kredit. Hal ini adalah langkah terakhir sebelum menyiapkan laporan keuangan. Dan semua kesalahan yang muncul dari proses pemindahan ayat jurnal penyesuaian harus ditemukan dan diperbaiki. 8. Menyiapkan laporan keuangan. Hasil terpenting dari siklus akuntansi adalah laporan keuangan. Laporan laba rugi disiapkan terlebih dahulu, diikuti oleh laporan ekuitas pemilik, kemudian laporan posisi keuangan. Laporan keuangan dapat disiapkan langsung dari neraca saldo yang disesuaikan, kertas kerja akhir periode atau buku besar. Laba neto atau rugi neto yang ditunjukkan dalam laporan laba rugi
disajikan dalam laporan ekuitas pemilik bersama dengan penambahan investasi dan juga penarikan oleh pemilik. Saldo akhir modal pemilik dilaporkan di laporan posisi keuangan dan ditambahkan dengan jumlah liabilitas untuk menyamakan jumlah aset. 9. Membuat ayat jurnal penutup dan posting ke buku besar. 4. Ayat jurnal penutup dibuat pada akhir periode akuntansi agar akun-akun siap digunakan kembali pada periode berikutnya. 4 ayat jurnal penutup tersebut adalah yang pertama, semua pendapatan didebit sebesar saldonya dan mengkredit ikhtisar laba rugi. Yang kedua, semua beban dikredit sebesar saldonya dan mendebitkan ikhtisar laba rugi. Yang ketiga, ikhtisar laba rugi didebit sebesar saldonya dan mengkredit modal pemilik. Dan yang keempat, prive pemilik dikredit dan mendebit modal pemilik. 10. Menyiapkan neraca saldo setelah penutupan. Langkah terakhir dalam siklus akuntansi adalah menyiapkan neraca saldo setelah penutupan. Tujuan dari neraca saldo setelah penutupan adalah untuk memastikan bahwa buku besar telah sesuai pada awal periode berikutnya. Semua akun beserta saldo dalam neraca saldo setelah penutupan harus sesuai dengan akun dan saldo di laporan posisi keuangan pada akhir periode. Sekian tahapan siklus akuntansi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.